Halo pecinta sepak bola, Gadis Bola kembali hadir untuk menyajikan informasi seputar dunia sepak bola. Wales versus Denmark di Euro 2020, Eriksen pernah jadi pahlawan. Denmark unggul dalam rekor pertemuan melawan Wales jelang 16 besar Euro 2020. Christian Eriksen pernah jadi pahlawan lewat borongan 2 gol dalam satu laga. Denmark dan Wales dikutip dari situs resmi Euro sudah bertemu sebanyak 10 kali sebelum laga 16 besar Euro 2020 nanti. Dari jumlah tersebut, Denmark meraih 6 kemenangan sedangkan 4 laga sisanya menjadi milik Wales. Keunggulan Denmark dalam rekor pertemuan melawan Wales tak lepas dari kemenangan dalam 2 laga terakhir di antara kedua negara di ajang UEFA Nations League. Pada 2018, Denmark mengalahkan Wales dalam laga kandang dan tandang pada ajang UEFA Nations League. Saat menjamu Wales di Aarhus, Denmark meraih kemenangan dengan skor 2-0. 2 gol Denmark saat itu diciptakan oleh Eriksen. Sedangkan ketika Denmark bertindak sebagai tim tamu, tim dinamit bisa pulang dengan kemenangan 2-1 lewat gol Nikolaj Johansen dan Martin Braithwaite. Denmark saat ini jadi sorotan lantaran jadi tim pertama yang mampu lolos ke babak 16 besar Euro 2020 setelah sempat kalah di 2 laga perdana. Selain itu, Denmark juga diyakini berada dalam kondisi penuh motivasi seiring insiden yang menimpa Eriksen di laga perdana. Eriksen sempat kolaps dan tak sadarkan diri pada laga lawan Finlandia. Kini setelah Eriksen selesai menjalani operasi dan keluar dari rumah sakit, skuad Denmark disebut bakal punya semangat berlipat ganda saat tampil di babak 16 besar. Sembuhnya Eriksen bisa jadi pahlawan sebagai motivasi tersendiri bagi rekan-rekannya. Wales sendiri lolos ke babak 16 besar Euro 2020 dengan status runner-up grup A setelah mengumpulkan 4 poin dari 3 laga yang dijalani. Di sisi lain, Belanda terancam gugur di babak 16 besar. Belanda sukses keluar sebagai juara grup B pasca menang dalam 3 laga yang mereka lakoni kontra Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara. Mereka mampu mencetak 8 gol di fase grup dan hanya 2 kali bobol di laga pembuka melawan Ukraina. Sementara Republik Ceko keluar sebagai tim peringkat 3 terbaik grup G di bawah Inggris dan Kroasia. Narodak mampu mengoreksi 4 angka hasil dari sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pada laga terakhirnya di fase grup, Belanda memiliki catatan yang impresif. Mereka menang dengan skor 3-0 atas Makedonia Utara. Pasukan Frank de Boer mampu bermain atraktif dengan mengoreksi 59% possession dan 17 tembakan. 8 dari tembakan tersebut on target dan 3 gol sukses disarankan. Belanda memiliki lini pertahanan yang lumayan solid. Dalam 6 laga terakhir mereka hanya kebobolan 4 gol. Di sisi lain, lini serang mereka terbilang lumayan solid. Di tempat lain, Republik Ceko baru saja menuai hasil kurang memuaskan di laga terakhirnya melawan Inggris. The Lokomotiv kalah dengan skor tipis 1-0. Di laga itu mereka mampu koreksi 44% possession mendulang 7 tendangan yang 1 diantaranya on target. Ceko pun punya catatan produktivitas yang sebenarnya kurang menggigit. Mereka hanya mampu mencetak 6 gol pada 6 laga terakhirnya. Bahkan sisi pertahanan mereka juga lumayan disorot lantaran sudah kebobolan sebanyak 8 gol dari jumlah laga yang sama. Belanda dan Republik Ceko tercatat sudah 11 kali bertemu sejak pertemuan perdana keduanya di tahun 94. Pertemuan terakhir kedua ke-11 terjadi pada Oktober 2015 lalu. Kala itu Belanda dikalahkan Ceko dengan skor tipis 2-3. Dengan rentetan rekor buruk ketika menghadapi Ceko ini, Belanda terancam gugur di babak 16 besar. Mereka perlu konsisten menunjukkan permainan terbaiknya seperti di fase grup untuk mengamankan tiket babak selanjutnya. AC Milan borong pemain Chelsea. Jalinan kerjasama antara AC Milan dengan juara Liga Champions Chelsea tampaknya bakal makin mesra. Paolo Maldini berusaha mendatangkan lagi pemain dari Chelsea ke San Siro di bursa transfer Liga Italia Serie A kali ini. Sebelumnya, AC Milan sudah mengamankan jasa Fikayo Tomori dengan mahar 28,5 juta euro. Terbaru, Rossoneri dikabarkan sudah sepakat dengan striker timnas Prancis Olivier Giroud. Menurut laporan Sky Italia, Giroud telah menyetujui kontrak 2 tahun dengan AC Milan. Laporan juga mengklaim kepindahan Giroud ke klub raksasa Italia itu senilai 3 juta pound setahun ditambah bonus. Ex-penyerang Arsenal ini dikabarkan akan mendapat bayaran 4 juta euro untuk 2 musim. Milan memang masih membutuhkan striker pendamping Zlatan Ibrahimovic. Musim lalu, perekrutan mantan striker Juventus Mario Mandzukic bisa dibilang gagal karena kontribusi pemain asal Kroasia itu terbilang minim. Giroud bisa menjadi tandem yang bagus untuk Ibrahimovic. Kabar terbaru, Paolo Maldini juga masih berminat mendatangkan 2 pemain Chelsea lainnya. Salah satunya Hakim Ziyech yang dikadang menjadi pengganti Hakan Çalhanoğlu yang berkhianat ke Inter Milan. Real Madrid pasang harga murah untuk Varane.
Real Madrid nampaknya telah pasrah kehilangan salah satu bek utamanya, Rafael Varane, di bursa transfer musim panas ini. Mereka bahkan siap merelakan kepergiannya dengan harga yang cukup terjangkau. Bisa dibilang, Varane adalah salah satu pelayan setia Los Merengues. Ia berlabuh di Santiago Bernabeu pada tahun 2011 lalu sejak direkrut dari klub Prancis Lens dan belum berganti seragam hingga sekarang. Kontraknya bersama Real Madrid yang sekarang masih berlaku hingga tahun 2022 mendatang. Namun pihak klub harus segera memperpanjang durasi kontrak agar tidak kehilangan sang bek secara gratis di akhir musim depan. Permasalahannya, Varane belum menandatangani proposal kontrak baru sampai sekarang. Real Madrid membutuhkan suntikan dana agar bisa berbicara banyak di bursa transfer musim panas ini. Sebab mereka butuh uang berjumlah besar untuk mewujudkan kedatangan salah satu pemain idamannya, Kylian Mbappe. Oleh karenanya, klub besutan Carlo Ancelotti itu memasang harga Varane di angka 80 juta euro. Nominal yang terdengar wajar mengingat Varane memiliki prestasi cemerlang, baik bersama klub maupun timnas Prancis. Namun, angka tersebut jauh dari jangkauan banyak klub papan atas karena situasi pandemi belum berakhir. Seperti Madrid, mereka juga mengalami krisis finansial hingga terpaksa harus mengencangkan ikat pinggangnya. Ketimbang Varane pergi dan Real Madrid pulang dengan tangan kosong, maka solusi yang bijak adalah menurunkan harganya. Laporan dari The Athletic mengatakan kalau Madrid bersedia menerima tawaran di angka 40-45 juta pounds buat Varane. Manchester City tikung MU dapatkan Jack Grealish. Jack Grealish selangkah lagi bakal bergabung dengan Manchester City setelah rival abadi Manchester United itu menyepakati bandrol 100 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah untuk menebus ikon Aston Villa tersebut. Mahar selangit tersebut akan memecahkan rekor dan membuat Grealish menjadi pemain Liga Inggris termahal sepanjang masa. Laporan dari Sport Bible menyebutkan jika Grealish mengubah haluan ke Manchester City alih-alih merapat ke MU. Padahal Manchester United lebih dulu menyatakan niatnya untuk memboyong Grealish dari Aston Villa sejak beberapa bulan yang lalu. Laporan lain yang datang dari Daily Mail menyebutkan jika pertandingan pamungkas timnas Inggris di Euro 2020 akan menjadi tanda bergabungnya Grealish ke Manchester City. Grealish akan memecahkan rekor pemain termahal Liga Inggris yang saat ini dipegang oleh Paul Pogba dengan 89 juta pound sterling atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Aston Villa sendiri telah memperoleh pengganti Grealish. Mereka berhasil mendapatkan Emiliano Buendia dari Norwich City memenangkan perebutan dengan Arsenal. Sisi negatif N'Golo Kante bagi Lampard. Frank Lampard memiliki penilaian yang sangat tinggi soal N'Golo Kante ketika masih menukangi Chelsea dulu. Namun ada satu hal yang ia tidak senangi dari gelandang berdarah Prancis tersebut. Seperti yang diketahui, Lampard pernah menukangi Chelsea dimulai tahun 2019 dan berakhir di tengah-tengah musim 2020-2021. Ia dipecat manajemen klub untuk digantikan oleh nakoda yang sekarang Thomas Tuchel. Selama 18 bulan itu, Lampard melihat langsung bagaimana kualitas Kante secara reguler, baik dalam sesi latihan maupun pertandingan, walaupun tidak penuh selama 18 bulan karena Kante sempat mengalami cedera cukup lama. Banyak hal positif yang dilihat Lampard dari mantan pemain Leicester City tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang positif sebenarnya, namun tidak begitu disenangi oleh pria berumur 43 tahun itu. Satu hal yang tak disenangi oleh Lampard adalah Kante harus selalu diberitahu untuk tidak mengerahkan kemampuan penuh dalam sesi latihan. Karena kata Lampard, Kante tidak tahu cara mengatur keluaran dari kemampuannya. Masalah yang saya temukan dengan dia lebih dari apapun adalah mencoba menahannya dalam sesi latihan karena tiap hari Anda berlatih dan melepaskannya pada sesi saling lawan dan dia melakukan itu, ujar Lampard. Di lain itu, Lampard memuji kemampuan N'Golo Kante di lini tengah The Blues. Sisi terbaik dari Kante yang ditemukan oleh Lampard adalah kemampuannya membuat orang-orang di sisinya tampil lebih baik. Itu bisa didapatkan karena Kante berusaha membantu siapapun yang bekerja sama dengannya.